yang sudah hadir 41 orang, berarti masih kurang 21 orang yang hadir. Nah, terima kasih atas kehadirannya juga partai lagi yang ada di luar. Pagi hari ini kita akan curhat bersama dengan Bapak Kadis. Dan sebelum kita memulai, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan awali dengan doa dan atas permintaan Bapak Kadis, Ketua OSIS dari SMP Sahabat Bintang. Silakan kita untuk mendidik kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan yang ini, mari kita berdoa dan percaya masing-masing. Doa. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk SMP Sahabat Bintang. Ya, sebelum kita mulai, orang pintar bilang tak kenal tak sayang, ya. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Jadi dinas kita namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Ya, kepalanya adalah Bapak Dr. Andes Bumuliahi Jami RSI. Ada yang sudah kenal, Pak? Angkatan sudah kenal? Angkatan satu, mana lagi? Santo Yosef. Kenal di mana? Oke, di sekolah, Pak? Ya, terima kasih. Kemudian saya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang menangani SDNI, SMP NPSI Kota Kupang. Lalu Ibu Jen Manafer di sana itu yang urus Karos. Dari kalau nanti Karos terlambat, posisi ibu siswa pemanggilan datang dari Ibu Jen. Gitu ya. Nah, baik. Pagi ini Bapak Kadis mengundang adik-adik semua duduk dalam suasana cucu dan opa. Jadi tema kita curhat bersama opa begitu. Ya. Nah, untuk itu Bapak Kadis memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada cucu semua yang hadir hari ini untuk curhatan terkait apa-apa saja yang dibutuhkan sekolah, apa-apa saja yang dialami di sekolah yang merupakan kendala, supaya Bapak Kadis sebagai opa bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tidak perlu takut, tidak ada yang akan marah. Tadi sebagai kepala sekolah, kalau kepala sekolah marah, tidak, coba opa saja selesai. Begitu ya. Nah, untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, waktu kami serahkan. Baik, yang saya hormati Pak Kepala Bin, Pak Polres, Ibu Jen, ada teman kita yang setia wartawan meliputi berbagai kegiatan. Dalam catatan saya sebagai opa, pertemuan Tuhan seperti ini baru pertama kali ini. Yang kedua, memang saya sebagai kepala dinas, sebagai opa, sangat perlu mendengar apa yang menjadi keluhan anak-anak untuk kepentingan kegiatan-kegiatan siswa. SMP 2 ada ya? SMP 2? Belum ya? SMP 1? 3? Apa? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 13? 14? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
18, 19, ini 19 ini hampir di bawah saya. Dan sudah datang ke sekolah paling jauh. 20, oke. 21, ya sekolah yang paling baru lagi tahun 2023. Ya, kalau sekolah swasta ada yang sudah datang, ada yang belum. Nah, memang kepala dinas atau istilahnya Bapak itu mesti dengan tujuh ini kebingungan karena semua kita punya tujuan bagaimana supaya bisa kita punya sekolah di Kota Kupang, bukan satu dua sekolah, semua sekolah di Kota Kupang itu bisa berlari bersama, berjalan bersama untuk mutu pendidikan di Kota Kupang ini. Makanya hari ini penting sekali untuk kita bicara, dan mungkin kita akan agenda setiap tahun sebelum mulai poster badan kita dengan dulu. Makanya saya bilang dengan Pak Kapolres untuk tahun 2025 kita harus kancing memang. Misalnya dari dana bos yang ada 10-20% itu kita harus dianggarkan untuk kepentingan siswa. Apakah itu ada lomba-lomba, dihukum dari sekolah mana, ada yang futsal, ada yang vokal grup, ada yang paduan suara. Ini semua untuk sudah latihan paduan suara. Tahu itu yang belum latihan di sekolah tidak dapat, Pak tidak akan mau. Oh, sahabat kita mana lagi? Mercu, mana lagi? SDA. Terus mana ini? Ya, model Malaysia ini, ya, Agape, ya, itu juga dari Timur Mas. Ya kalau belum itu, tapi selain itu baru yang cerdas cermat, ada yang belum daftar atau ada yang belum latihan di sekolah, angkat tangan. Semua itu deh. Apalagi kalau sahabat kita tidak ikut itu pasti rugi, karena tahun lalu itu finalnya mereka masuk dua tim masuk. Bisa berputar ke sahabat kita. Nah, kalau semua sudah latihan, bagus. Nah, itu yang jenis bisa lakukan di tingkat Kota Kupang untuk merangsang anak-anak sekalian, cucu sekalian untuk bisa belajar lebih. Kalau belajar di sekolah untuk ikut-ikutnya biasa-biasa, tapi ini mau ikut lomba, pasti ada gerakan yang dibangun oleh guru kepala sekolah bersama-sama dengan siswa untuk bisa meraih prestasi yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak tidak akan bicara panjang. Semua punya hak bicara, ya. Tidak usah malu. Ini semua sudah lewat apa latihan dasar kepemimpinan kok belum? Yang belum dari SMP saat ini, SMP yang sekolah itu SMP 12. Oke. Nah, Pak Wakilnya juga, siapa yang menjadi ketua OSIS ditunjuk oleh kepala sekolah. Ini dari sama dari sini dari SMP Muda Tersia ini SMP 13 ini SMP 6 ya 21 ya sekolah baru. Ini sekolah mana? Kupang Montessori. Ini ya
Berarti ada yang ditunjuk, ada yang dipilih. Kalau dipilih itu kan ada bosan kampanye, ada kampanye. Kalau di Nona ini berapa kamar? Tugas siapa? 2 jam. Oh iya. Mana siapa? Berapa jam? 3. Oke. Nah itu memang latihan berdemokrasi. Ini yang untuk siap menang dan siap kalah. Memang sekolah-sekolah ini nanti menjadi catatan kita ya. Ada sekolah-sekolah yang ditunjuk itu ke depannya tahun berikutnya tidak boleh lagi. Biar kita ada berapa calon. Oh mereka juga dipilih oleh teman sendiri. Ya, jadi pas saya tanya-tanya untuk membagikan punya naluri untuk bisa ngomong apa saja. Ya, nanti dicatat oleh ibu camat itu, dicatat sebagai rekomendasi Bapak Presiden. Nanti tidak lama. Ya. Nanti terus kita kirim di semua sekolah dokumen itu, terus nanti kita minta kepada sekolah dari hasil percakapan oper dan tujuh itu apa yang bisa harus melakukan di sekolah. Ya, nanti mereka sampaikan ke kita, terus kemudian kita masukkan ke LKS sekolah kita tahun 2020. Baik, paham semua ya pertemuan ya? Ya. Tapi maksudnya juga bisa ada kritik kepala dinas. Boleh, Pak, kamu kritik. Di situ begini boleh, tidak apa. Ini pertemuan harus tahu. Ini terinspirasi dari Pak punya pertunjukan di beberapa sekolah kan tentang proses itu. Dengan dia punya pengurus datang juga. Oh ternyata itu perlu curhatan. Ada sekolah-sekolah tertentu yang memperhatikan betul keberadaan dari OSIS. Pada khususnya dari umumnya siswa. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang kalau ikut pertandingan macam-macam itu akan berubah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena ternyata OSIS itu kepentingan siswa. Jadi semua supaya masuk semua punya pengetahuan yang sama. Dan OSIS itu ada pemerintah kasih untuk sana. Coba yang dimungkin yang sebelahnya, coba ya Alif. Dan porsi itu diberikan oleh pemerintah itu kepada siapa? Kepada seluruh sekolah. Kepada seluruh sekolah untuk kepentingan siapa? Kepentingan siswa. Oke. Supaya kosong bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Maka itu kita punya opa di tingkat situ ada bilang itu dalam bos itu dikelola untuk kepentingan siswa. Kenapa itu? Karena pemberian dana oleh pemerintah itu berdasarkan apa? Sampaikan. Sampaikan. Ya. Kasih mic dulu nanti. Nona sampai langsung sebut nama supaya semua langsung kenal. Ya. Kenalkan nama saya Anda Tersangku dari SMP Jepang. Nama saya adalah Mendasar 17 siswa. Ya. Jadi satu siswa untuk SMP itu 1.120.000. Artinya karena ada siswa, jumlah siswa, maka dana bos itu ada di situ dengan perkalian jumlah siswa. Jadi kalau ada 100, berarti ada 120 juta di situ. Tinggal dikalikan. Kalau 200 300. Nah ini semua untuk kepentingan siswa. Wah berarti itu 100 juta lebih untuk satu orang itu
siswa semua. Tidak juga. Tapi apapun yang diajarkan di sekolah itu, misalnya guru ikut pelatihan di Neo Astra, dikasih transportasi oleh sekolah, misalnya satu hari 90.000. Ada 3 orang guru yang ikut, berarti ada 270.000. Itu diberikan kepada guru, tapi feedbacknya harus sampai kepada siswa. Dia harus bisa memberikan program-program yang baik. Ada juga untuk kepentingan siswa. Ada ikut kegiatan di, misalnya ada SDA bikin futsal, biasa. Terus kemudian ada bendera bikin futsal. Terus ada tunas glory bikin futsal. Terus ada apa ini Pak Polda Citra Bangsa futsal. Itu diberikan pakaian seragam, diberikan uang transport kepada guru untuk mengantar dan kepada siswa. Itu dia katakan dan ditanya uang tidak ada. Itu pengantar dari OPA ya. Semua si OPA ya. Kita mulai dari sini. Sini. Mana? Ya. Siap dulu. Tapi Pak, OPA mau semua bicara. Nah, kalau sudah ada dengan setelah itu omong tentang apa, ternyata masalah itu sama juga di sekolah yang lain. Tidak usah diomong karena kita sudah tahu ini masalah satu, masalah dua, yang beda-beda bisa. Dan semua punya hak yang sama. Jangan pernah berpikir bahwa ini kita omong salah sama. Bisa mulai dari sini. Siap, Pak Randi. Tolong nama asal sekolah ya. Terus apa dia punya masalah? Apa usul syaratnya? Gampang-gampang begitu saja. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elkan Najwa dari perwakilan dari SSNP Kristen Internasional Kupang. Dan menurut saya masalah yang masih sering terjadi di sekolah itu adalah bullying. Banyak yang saya temukan di sekolah saya itu kasus bullying. Sehingga saya ingin menyarankan agar kita harus membuat program anti bullying. Sekian dari saya. Oke. Lanjut lagi. Baik, perkenalkan nama saya Ellen, saya dari SMPK Santa Amelia. Masalah yang sering terjadi di sekolah seperti yang tadi dibilang, kasus bullying yang sering terjadi seperti di kelas atau di lingkungan sekitar. Ya. Baik, yang lain. Harus sama, tidak perlu lagi. Yang baru. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Gracia Misandrayani. Saya dari SMP Kristen Agape Indah. Masalah yang saya lihat di sekolah saya adalah masih banyak murid yang belum terlalu lancar dalam membaca. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasmin Stefani Boro. Saya dari SMP Negeri 20 Kota Kupang. Masalah yang ada di sekolah saya yaitu kekurangan kelas. Jadi saya mau Bapak tolong untuk membangunkan ruangan kelas ya Pak. Iya, terima kasih. Kepala sekolah yang tinggi itu Pak. Kepala sekolah yang tinggi atau sana nona apa? Jujur begitu bagus. Perkenalkan, nama saya Dede Mata dari SMP Katolik Bunda Teresa. Masalah yang masih sering terjadi di sekolah saya yaitu bullying. Terus ketika teman-teman saya yang ingin mengikuti lomba seperti lomba menari, itu mereka harus membayar bayar uang untuk
sewa-sewa baju, dan lain sebagainya. Baik, nah, yang kasus-kasus begitu, ya, supaya kami tahu untuk kami bisa diskusikan. Terima kasih. Berikut. Perkenalkan, nama saya Kalista Marsiana Koto, saya perwakilan dari SMP Negeri 13. Masalah dari sekolah kami sama seperti kakak, kekurangan ruang belajar, sehingga kami dibagi double shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Dan kami juga membutuhkan ruang aula agar dari luar atau untuk sosialisasi kami bisa mendapatkan ruang. Iya, terima kasih. Berikut. Nama saya Nadine Harun dari SMPK Santa Maria Asunta. Permasalahan di SMPK Santa Maria Asunta itu kebersihan. Seperti banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, tapi kita sudah melakukan kerja bakti dan beberapa ada tempat sampah. Tapi di satu pembuangan yang dilakukan itu, saya bingung soalnya tidak pernah ada yang jemput atau pemerintah untuk jemput sampahnya atau bagaimana. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, bagus. Perkenalkan, nama saya Jasmine Gatu, saya dari SMP Negeri 19 Kupang. Satu keluhan dari SMP kami tidak mempunyai ruangan OSIS, sehingga kalau kami rapat, kami cuma di perpustakaan atau di aula. Berikut. Perkenalkan, saya Audalia Mayani Rosumusio Bekola dari SMP Negeri 12 Kota Kupang. Keluhan dari sekolah saya yang saya lihat adalah keterlambatan dan juga kehadiran para siswa-siswi yang kurang di sekolah. Maka dari itu saya menginginkan keamanan yang lebih di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, karena banyak yang bolos, terutama siswa-siswa kelas 9 ataupun 8. SMP berapa? SMP 12. Mana? Iya. Berikut. Perkenalkan, nama saya Lilandri Ayunia Daniela. Saya dari SMP Negeri 11 Kota Kupang. Permasalahan di sekolah saya yang saya alami adalah siswa dan siswi tidak taat menaati peraturan yang ada di sekolah. Sudah disosialisasikan atau diberi teguran sampai 3 kali, tetapi tidak ada yang mematuhi, seperti sepatu putih dan kaos kaki berwarna-warni atau berlapar. Terima kasih. Ya, santai sih. Perkenalkan, nama saya Jibril Valencia. Kami dari SMP Santi Yosef. Menurut pengamatan saya melihat banyak sekali guru yang malas untuk datang sekolah, sehingga anak-anak lebih sering untuk jam kosong. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helen Malari Witria Seko dari SMP 8. Masalah yang ada di sekolah saya yaitu siswa-siswi masih tidak mematuhi peraturan sekolah, dan juga siswa-siswi yang ada di sekolah kami masih sering membantah dengan teguran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun dari kami pihak OSIS. Baik, sekian, terima kasih. Ya, berikut. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Sinta Lumbana dari SMP Negeri 10 Kupang. Masalah yang sering dialami dalam sekolah saya yaitu banyak guru-guru yang terlambat, dan juga kami sering jam kosong. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Luciana Anastasia Saban. Saya perwakilan dari SMP Negeri 17. Masalah yang sering terjadi di sekolah kami yaitu masih ada perundungan di sekolah kami, seperti mereka tidak menggunakan medsos dengan baik, sehingga membuat masalah atau menaikkan status yang tidak benar asalnya. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Ya, berikut. Perkenalkan, saya Aida dari SYA. Salah satu masalah di sekolah saya itu bahwa ada banyak murid yang tidak disiplin. Jadi kalau sudah diberikan peraturan dan juga konsekuensi dari peraturan tersebut, mereka masih melakukan hal yang tidak baik, dan oleh tersebut ya guru-guru juga coba menegur, tapi mereka tidak mendengar.
Sekian, terima kasih. Ya, betul. Baik, perkenalkan, nama saya Rani Bisa Kordana Natalia dari SMP Kristen Mercusuar. Masalah yang saya lihat di sekolah saya adalah bullying dan juga dana dari sekolah kita, karena dari beberapa siswa yang ingin mengikuti lomba nanti mereka harus kumpul uang sendiri, dan ada kegiatan OSIS dari sekolah kita nanti biasa dananya kurang dan nanti pakai uang sendiri, dan sekolah sampai sekarang bahkan belum ngerti. Mungkin itu dari saya, sekian. Ya, betul. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiratangka Wijaya, Ketua OSIS dari SMPK Santa Teresia di Sanangan Kupang. Mungkin selama pengamatan saya, keluhan saya berpusat pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pastinya di setiap sekolah memiliki 1 atau 2 anak yang berkebutuhan khusus. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana respon orang-orang terhadap mereka, bagaimana orang-orang memperlakukan mereka, dan bagaimana mereka merasa dikucilkan atau dijauhi dari masyarakat. Sehingga harapan saya kepada dinas, mungkin dinas bisa mengadakan sosialisasi terkait hal tersebut, tidak hanya kepada guru-guru saja, tetapi juga kepada kami para siswa. Terima kasih. Masih di nomor ya. Di sana yang disabilitas itu yang sepanjang yang mau tahu berapa orang? Kira-kira sekitar 3 orang. 3 orang. Kelas 7 ada? Ada. Kelas 8? Kelas 9? Tidak ada. Berarti kelas 7-nya berapa orang? Kelas 7-nya ada 1 orang, kelas 8 ada 2 orang. Nah, itu kira-kira tahu jenis disabilitasnya apa? Mungkin mengarah seperti autisme. Autis, Ya. oke. Ada yang misalnya cacat tubuh, autis. Ya. Ada kelas berapa? Saya kelas 9. Tidak ada. Ini ada kelas berapa? Coba kasih. Kelas 8 berapa orang? Kelas 8 ada 2 orang, Pak. 2 orang ya. Di kelas A ada? Di kelas saya tidak ada, tetapi di kelas 8C dan 8D ada. Ada ya. Mereka di semacam tidak dihargai oleh kawan-kawan gitu ya? Atau gimana? Mungkin teman-teman yang lain sudah berusaha untuk berteman dengan mereka, tapi mungkin mereka ada memiliki trauma di SD lama mereka atau di SMP lama mereka, karena ada beberapa yang anak pindahan. Tidak. Terus mungkin mereka juga merasa kurang pantas. Oh iya. Oke. Baik, makasih ya. Ya, kita beri aplaus ya. Perkenalkan, nama saya Nana dari Ketua OSIS SMP Katolik Giovanni Kupang. Keluhan dari saya adalah siswa-siswi yang siswa-siswi dari sekolah saya banyak yang masih kurang mampu membayar uang sekolah. Jadi ketika ujian nanti banyak yang belum membayar uang sekolah sehingga dikeluarkan dari ruangan ujian. Dan juga masih banyak beberapa anak lelaki yang banyak sekali mereka berkelahi tanpa alasan yang tidak jelas. Seperti itu. Terima kasih. Ini dari Baik, perkenalkan Alexander Platina, Ketua OSIS dari SMP Negeri 9 Kupang. Masalah yang pertama adalah kekerasan. Masih ada kekerasan guru bersama guru maupun guru terhadap siswa dan siswa terhadap siswa. Jadi masalahnya itu sudah diselesaikan melalui di PPK. Jadi kita di sana sudah ada kotak pengaduan. Jadi kita kalau ada kekerasan maupun dengan guru maupun dengan siswa bisa melapor di kotak pengaduan. Yang kedua ada lab kami, lab IPA. Jadi lab IPA itu kita tidak bisa praktek IPA karena lab kita itu belum direnovasi. Oke, baik dari saya, terima kasih. bagaimana kekerasan antara guru dengan guru itu seperti apa? Misalnya kayak masih debat nilai, misalnya debat nilai masih ada sambung mulut kayak Itu ibu-ibu atau bapak-bapak? bapak-bapak, ibu-ibu. Itu momennya apa? Pada saat rapat
ambil nilai akhir. Mau kenaikan kelas atau begitu. Ya. Itu ada tahu? Iya. Karena Kita di OSIS itu kalau misalnya siswa libur, kita masih membantu guru atau melaksanakan tugas-tugas kami di sekolah. jadi Saya ketua OSIS dari SMPK Angkasa Langit Tertari. Yang saya lihat dari masalah di SMPK Angkasa adalah pemalakan terhadap anak-anak yang di bawah kelas 7 dan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar, dan membimbing guru ketika kami melaksanakan ekstrakurikuler mereka tidak mendapat mendampingi kita. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Akil Aizul Asukudi dari SMP Mulia Kupang. Permasalahan yang saya lihat dari SMP Mulia Kupang banyak terjadi bullying, pemalakan dari kelas 9 di kelas 7. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya akan menjadi Sudari dan kembali saya ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Kupang. Jadi untuk masalahnya, sini saya lihat sekolah kami belum memiliki ruang aula dan lapangan kami itu bisa dibilang multifungsi, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, tapi lapangannya hanya satu. Jadi kami mau berolahraga di situ bisa, ambil di situ bisa, bicara di situ bisa. Jadi kami juga masih belum memiliki berbagai ekstrakurikuler, masih hanya pramuka. Jadi saya juga dengar dari ketua OSIS lama itu untuk ekskul futsal itu masih belum disibukkan. Kurang tahu apa penyebabnya, mungkin sekolah mungkin tidak mau melakukan dana. Jadi anggota OSIS itu masih mengumpulkan dana juga untuk mungkin membangun ekskul baru. Jadi untuk masalah kedua, mungkin kebanyakan siswa laki-laki kurang dari attitude, kurang ramah, tidak sering berkelahi, mungkin sering maki, dalam berbicara. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Berkat Jeremy Manafe. Saya ketua OSIS dari UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Yang pertama itu adalah kasus bullying. Bullying masih sering terjadi. Mungkin sudah ada beberapa jenis bullying yang sudah bisa diatasi, tapi ada satu jenis bullying yang mungkin itu sudah menjadi turun-temurun, yang dimana teman-teman itu sering mengganggu nama orang tua. Mereka merasa bahwa hal itu adalah lelucon, yang dimana nama orang tua itu sering dipanggil di sekolah, Pak. Misalnya seperti nama bapak saya dan nama teman-teman dari bapak saya, Pak. Itu sering dipanggil. Saya adalah ketua dari SMP NCIPS. Hari ini saya akan menginformasikan masalah di sekolah saya. Yang pertama adalah guru sering terlambat atau tidak hadir. Kadang-kadang guru yang mengatur ini datang jam datang sendiri terlambat datang. Jadi setelah itu sudah apel pagi baru mereka hadir. Masalah kedua itu guru tidak menganggap bullying itu serius. Memang saya mengenal banyak guru yang menganggap serius, tapi itu ketika ada yang mau membuka topik duluan, ada yang membela orang yang dibully baru dia mau ini ikut membela. Tapi ada juga guru yang biasanya malah ikut sindir halus anak yang terbully. Sekian dari saya, terima kasih. bullyingnya itu seperti apa? Yang bentuknya, yang guru ada yang menganggap serius, ada yang malah mereka itu pada sindiran. Itu sangat seperti apa? Kalau yang menganggap serius, biasa itu guru yang dulu juga sering dibully, makanya dia mengerti. Jadi kalau ada yang dibully, nanti guru itu dia membela, terus dia ceramah satu keras. Tapi
lagi guru yang begitu dianggap, tapi guru yang itu dianggap oleh teman-teman saya itu kurang asik. Kalau guru yang biasa ikut civic itu kayak misalnya ada anak satu disindir, diganggu gitu, gurunya ikut ketawa terus sindir juga. Misalnya ada yang pakai tidak usah ngomong namanya apa, tapi maksudnya bentuknya seperti apa, dia bilang apa, contoh ucapannya apa. Misalnya ada anak satu dia kulitnya hitam, dia dong panggil hitam, dia begitu, gurunya biasa diam atau harus ada yang bela baru dia mau bela, tapi biasa belanya tidak serius, pakai ketawa-ketawa, habis itu kayak bukan tidak serius. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tunggu Jadi Sederhana dari sekolah SMP Taman Kota Kupang. Masalah yang saya amati dari sekolah saya itu ada satu pintu tuh yang bolong dengan beberapa jendela yang bolong juga, dan plafonnya itu sudah mengecat. Dan masalah yang kedua itu ada kasus tawuran. Biasa kalau lempar kantong ada masalah itu dong mulai di Geceman, dekat sekolah itu kan ada Geceman itu. Nanti dong perkelahinya di situ. Itu mulai dari kelas 9, kelas 7 juga. Karena sampai anak-anak SMA lain juga bilang. Dan itu kalau sampai ada yang kasih tahu itu kalau ada bakal itu bakal terpukul. Sekian itu saja. Perkenalkan, nama saya Jekri Seperti Kase dari SMP Negeri 6 Kupang. Keluhan dari saya dan ini sering juga saya perhatikan, yaitu guru-guru sering terlambat. Guru-guru ini mereka kan pernah terlambat, terus mereka juga sering memarahi siswa-siswi yang terlambat, sedangkan mereka juga melakukannya. Yang kedua, tentang perlakuan kekerasan. Siswa-siswi di sekolah saya itu sering melakukan kekerasan karena masalah mereka kan di sekolah, tapi kekerasan yang dilakukan itu di luar sekolah. Yang ketiga, guru-guru masih mengeluarkan kata-kata kotor. Sama. Itu. Seperti kayak mereka di sekolah tuh ganggu, kayak bully di sekolah, terus kayak gantian biasa lu tunggu ya, beta tepalu nanti. Biasanya lu tunggu ya, ketemu batara di belakang sekolah. Tapi itu dilaksanakan, ada tempat-tempat. Iya, saya lihat sendiri. Oke. Kalau guru kekerasan terhadap siswa itu bentuknya seperti apa? Guru kekerasan terhadap siswa. Melakukan kekerasan terhadap siswa itu. Kalau di sekolah saya, guru-guru kalau melakukan kekerasan itu tidak terlalu. Mereka tidak terlalu melakukan kekerasan. Ya, maksudnya melalui kata-kata itu apa ya? Kata-kata kotor tadi. Kata itu guru-guru mengatakan ke anak murid, ya, lu tuh bodoh. Dan makanya anak murid itu selalu merasa kalau dirinya itu bodoh. Makanya guru-guru tuh sering ngomong kayak, mas lu sudah bisa nih. Jadi siswa yang guru itu katakan, dia itu merasa dirinya itu tidak bisa. Yang berikut digambar tentang kebersihan. Itu tuh seperti kesadaran siswa dan guru. Kalau di sekolah saya, guru setiap pagi, guru-guru selalu memantau kebersihan di setiap kelas. Tetapi seperti setelah istirahat, jam istirahat, siswa itu melihat sampah saat jalan, tapi mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengambilnya. Sudah menegur romo, tapi mereka melawan kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Cecilia Ramita Evi dari SMP Negeri 21 Kota Kupang. Kendala yang kami miliki adalah kekurangan gedung kelas, sehingga kami selalu mengikuti shift siang dan kami juga sering berkelahi dengan anak SD, entah karena kebersihan kelas atau tembok dan meja yang
siswa-siswi itu kurangnya fasilitas olahraga seperti ring basket, matras, dan lain-lain. Dan juga kita tuh kekurangan tempat olahraga. Jadi kita biasanya olahraga itu di samping TM. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Naida Primala, biasa dipanggil Damai dari SMP Mutiara Karampang. Masalah yang sebenarnya bukan masalah, cuma kami lebih ke kebersihan. Siswa sering bodo amat kalau lihat sampah. Terus juga dengan kantin kami itu sangat sempit, jadi kalau waktu break itu nanti semua siswa keluar, nanti semuanya terkerung dalam ruangan kantin, jadi kami susah untuk beraktivitas saat istirahat. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Carol Jovana Margaretia. Saya dari SMP Katolik Rosa Mistika. Keluhan masalah yang saya amati selama saya bergabung dalam organisasi siswa di sekolah, ada beberapa masalah. Yang pertama, organisasi kami sering kekurangan dana. Jadi, di saat kami ingin melaksanakan sebuah kegiatan yang ada dalam program kerja kami sering bekerja sendiri untuk mencari dana. Jadi kami terkadang tidak mendapatkan dana dari sekolah. Selanjutnya, tentang kesadaran warga sekolah tentang kebersihan. Kami sudah melaksanakan kerja bakti 2 minggu sekali, tapi teman-teman tetap tidak ada kesadaran untuk memperhatikan sampah pada lingkungan sekolah. Yang berikut tentang kedisiplinan. Kedisiplinan di sini bukan cuma tentang kedisiplinan, tetapi ada juga guru-guru yang kurang disiplin waktu dan juga disiplin dalam berpakaian. Para siswa terkadang melanggar aturan tentang berpakaian, seperti pada hari Senin ada siswa yang tidak menggunakan topi atau dasi, dan guru-guru sering terlambat saat apel pagi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan SMP Negeri 7 Kupang. Saya sering mendengar yang dikeluarkan oleh siswa laki-laki karena mereka saat ada perlombaan futsal dari berbagai SMP, mereka tidak mendapatkan dana dan mereka mencari dana sendiri. Oleh karena itu, saya berharap untuk sekolah memberikan dana kepada para siswa agar mereka bisa mengikuti perlombaan yang mereka inginkan. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Feliciano Sabonsala. Saya merupakan ketua OSIS dari SMP Kupang. Jadi permasalahan di sekolah saya yaitu banyak sekali sampah di lapangan sekolah kami, dan juga kebanyakan murid kami, termasuk saya sendiri, juga masih sering terlambat dan juga sering ketinggalan banyak sekali pelajaran. Dan juga kelas kami itu kurang banyak, jadi kebanyakan murid yang masuk ke sekolah kami itu kelasnya digabung. Terima kasih, mungkin itu saja keluhan dari saya. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya John Paul Rio dari SMP Negeri 16. Keluhan saya yaitu yang pertama, masih ada terjadinya pelanggaran aturan seperti sepatu berwarna, walaupun ditegur mereka tetap tidak peduli. Yang kedua, terjadinya pala kepada siswa di bawah kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcelino Ariadi Raja dari SMP Negeri 14. Keluhan dari saya adalah kalau teman-teman dari ekstrakurikuler pramuka mereka ingin mengikuti suatu lomba, kita kekurangan dana, jadi harus mengumpulkan dana sendiri untuk mengikuti lomba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luki Andre Antonino. Saya perwakilan ketua OSIS dari SMP Kristen Negeri 1 Kupang. Mungkin kendala yang sering kami alami adalah teman-teman saya masih sering melakukan kesalahan yang sama setiap harinya. Meskipun sudah diberikan sanksi, namun sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan sehingga mereka masih melakukan kesalahan yang sama. Contoh kesalahannya
adalah kami tidak mempunyai lapangan, sehingga saat ingin melakukan praktik itu kami melakukannya di dalam kelas. Masalah yang ketiga adalah masalah kamar mandi. Di saat siang hari itu keran air di kamar sekolah kita itu tidak bisa keluar air, sehingga kita kesulitan saat ingin masuk kamar mandi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Dian Nurul Mustahab dari SMPK Komunitas Kristen Tunas Dorian. Masalah yang kami hadapi adalah yang pertama kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini ada banyak. Yang pertama berkelahi di luar sekolah. Seperti yang tadi diberitahukan bahwa dari kakak, contohnya ke pulang lutung kakak lutung buat beda rumah. Jadi ada dendam-dendam di mana simpan dendam yang sampai bagus. Ya berkelahi di luar sekolah yang berakibat untuk diri sendiri. Dia tidak masuk sekolah, mungkin besok akan takut dan lain-lain. Yang kedua pemajakan yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas. Banyak pemajakan yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas. Saya dulu pernah menjadi korban dan sekarang mungkin karena saya juga memajak orang lain. Yang ketiga, pembulian ini terjadi karena ada keterbatasan secara fisik dan lain-lain, ekonomi maupun karena dia tidak bisa melakukan ini, karena dia tidak melakukan ini, orang menghina dia, buat dia bilang, lu lupa, lu sombis, lu orang gitu. Lapangan yang berlobang. Kami saat eskul futsal, saat kami latihan mungkin banyak yang cedera karena lapangan yang berlobang. Jadi kalau kayak latihan ada yang cedera, ada yang terluka. Jadi mungkin lapangan bisa diperbaiki. Yang terakhir, yang kelima, sampai banyak di lingkungan sekolah, mau di dalam kelas maupun di luar kelas, banyak sampai masyarakat. Yang keenam, guru-guru terlambat. Guru-guru terlambat nih, murid-murid terlambat. Jadi murid-murid dapat hukum baru guru masuk enak sah. Murid Tuhan jusahnya. Murid itu ada pilih sampai enak guru dong masuk kok. Padahal di dalam kok kasih itu menghapatan dan ya kan kayak murid Tuhan. Basong datang yang enak terlambat juga toh yang pilih sampai baik. Mungkin itu saya sekian deh. Ya, tapi kepala sekolah sih. Kepala sekolah tidak. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ketua Bidang. Saya selaku Ketua OSIS dari SMP Negeri 15 Kota Kupang akan menyampaikan keluhan di sekolah saya. Seperti yang tadi sudah teman-teman Pak disampaikan, masalah di sekolah saya juga seperti yang ada di sekolah teman-teman. Dan yang saya mau sampaikan adalah di sekolah saya masih banyak anak-anak yang melakukan SMP Negeri 15. Ya, anak-anak yang siswa yang masih melakukan masalah seperti miras, merokok di lingkungan sekolah, baik itu di dalam maupun di luar. Di dalam kelas bahkan ada siswa-siswa yang masih sempat merokok dalam kelas. Sudah ada teguran dari Bapak Ibu guru, tetapi para siswa tidak mau mendengar dan mereka terus melakukan. Dan juga di belakang sekolah saya ada pagar yang sudah roboh sekitar 30-an meter. Jadi di situ siswa-siswi dapat mengambil kesempatan pada saat jam pelajaran mereka bolos keluar sekolah dan pulang. Dan itu pulang juga bukan ke rumah terus ke rumah, melainkan mereka masih berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah. Dan itu membuat para orang tua akan menuju ke sekolah dan mengecek. Tetapi pada saat sampai sekolah mereka tidak ada di lokasi sekolah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresa Wata Pemeniran, biasa dipanggil Tessa. Saya dari SMP Tinggi Polmas Kupang. Masalah yang sering terjadi biasa anak murid dong bolos. Biasa binaan dari anak SMP 5 Negeri Kupang pasti dapat kasih di Tinggi Polmas. Jadi biasa jam istirahatku anak murid SMP di Polmas itu pasti lari ke SMP 5 untuk bawa pukul. Jadi kedua tantangan itu bilang, "Well, sama bawa pukul masuk." Biasanya begitu toh. Terus yang kedua juga anak murid kurang memahami guru pembelajaran. Jadi setiap kalau guru dong ada yang hamil, ada yang juga kedukaan, pasti keluar dari sekolah sampai berbulan-bulan tidak masuk. Jadi biasa ada guru-guru baru yang kurang memahami atau pembelajaran. Jadi seringkali guru dong tuh marah, anak murid bilang bodoh sekali. Kadang sampai hina-hina murid kelemahan. Jadi bilang ini sangat-sangat bodoh di matematika, dan kali belajar sedikit kalau soalnya dapat hukum jemur di yang bendera. Yang kedua tuh kekurangan alat untuk olahraga. Biasa atau kalau mau olahraga harus uang 5.000 untuk bayar lapangan untuk olahraga, lapangan voli, basket maupun futsal. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Tatasan dari SMP Negeri Kota Kupang. Saya ingin Saya ingin mengungkapkan beberapa masalah di sekolah saya, yaitu yang pertama, sekolah saya atau SMP Negeri Kota Kupang adalah sekolah yang berada di pusat kota, dan ada beberapa sekolah di sekitarnya, dan ada beberapa murid nakal yang telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya dan masuk ke sekolah kami. Dan sekolah kami yang awalnya sudah kacau, tambah kacau lagi Pak, karena adanya beberapa pindahan anak. Dan untuk solusi, menurut saya sebaiknya jika ada murid pindahan atau seperti kami ingin masuk SMA atau SMP atau SD, sebaiknya ada surat keterangan berperilaku baik Pak, agar guru-guru sama administrasi bisa siap sedia, bisa masukkan mereka ke kelas-kelas yang menurut guru-guru itu pas dengan perilaku mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah badai seroja membuat kita semua kaget pada waktunya. Namun sudah beberapa waktu lewat, bahkan beberapa tahun, namun ada beberapa infrastruktur di sekolah saya yang belum sempat diperbaiki. Saya merasa kasihan kepada salah satu guru saya yang sudah lansia, yang ruangannya itu bocor. Dan pada akhirnya setelah ada hujan besar, paginya beliau masuk dan membersihkan dengan hanya bantuan dari beberapa menit saja. Itu sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ketua Bidang. Saya Geraldine Nanggi, Ketua OSIS SMP Negeri 3 Kota Kupang. Dalam hal ini banyak masalah yang sudah terjadi di sekolah kami. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas berbasis elektronik. Di dalam kelas, contohnya seperti LCD. Jadi masih beberapa banyak guru yang harus membuat LCD sendiri dari rumah. Tapi kalau misalnya guru yang tidak mempunyai LCD, terpaksa harus menyertikan cara belajar yang berbasis elektronik. Yang kedua adalah anak SMP 3 yang mengganggu bosan dengan teman-teman di sekolah dan mengharapkan agar dinas melakukan program pertukaran siswa. Dari sini saya juga adalah saya mohon sekali dari dinas untuk melakukan program pertukaran siswa agar kami semua bisa berbaur di Kota Kupang, agar anak-anak dari sekolah lain bisa mengetahui bagaimana itu sekolah kami, dan kami juga bisa mengetahui bagaimana itu sekolah yang lain. Berikutnya masih terjadi pembulian. Nah, program sebenarnya di sekolah kami sudah anggota OSIS telah
membentuk satu program anti perundungan. Namun program itu ketuanya tidak mau menjalankannya. Jadi kayak ada kasus pembulian, keluarnya hanya ke OSIS. Dari OSIS baru bawa ke kesiswaan, ke ruang BK baru ke kesiswaan. Guru pun juga kadang hanya lalai dalam mengatasi masalahnya. Berikutnya adalah kurangnya antusias guru. Nah, kurangnya antusias guru ini dalam kegiatan P5 seperti yang kemarin suara demokrasi di sekolah kami, hanya beberapa guru saja yang melakukan PPS, dan pada waktu itu hanya sekitar 4 orang guru yang membantu kami anggota OSIS untuk membuat TPS atau tempat pemungutan suara, dibantu dengan hanya 6 orang anggota OSIS. Di situ kami mengerjakannya sampai setengah 12 malam dan paginya kami harus kembali ke sekolah. Saya minta agar Bapak Kadis bisa mengondisikannya agar menggerakkan para guru-guru untuk bisa antusias dalam segala kegiatan yang terjadi di sekolah. Yang berikutnya, cara mengajar guru yang membosankan. Kebanyakan guru di sekolah kami itu hanya menggunakan hanya membagikan materi tanpa melakukan seperti ice breaking atau games agar anak-anak tidak jenuh. Memang untuk di sekolah kami semuanya itu masuknya sekolah pagi. Jadi kalau sudah siang sampai jam terakhir untuk jam pulang, itu masih banyak guru-guru yang cara mengajarnya membosankan. Malah pada waktu jam terakhir itu masih banyak guru yang sudah pulang duluan, dan itu meninggalkan kelas kosong. Dan pada akhirnya anak-anak jadi bosan dan malah nanti ada yang bolos, ada yang keluar karena memikirkan guru saya sudah masuk, kita juga sudah masuk. Jadi nanti mereka keluar dan malah bepergian ke tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka pergi. Itu saya dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asma Sita. Saya dari SMP Nusantara. Oh iya, Nusantara. Keluhan yang dalam sekolah saya pertama terjadi pembulian antara kelas 9, 8, dan 7, seperti dikalak dan saling mengganggu nama orang tua satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum Bapak Kadis secara berurutan meresponsabilisi. Oh, belum ya? Ismi ada? Oh, belum ya? Nah, sambil mereka masih siapkan, mungkin Bapak Kadis akan memulai. Selalu kita menunggu kalau sudah oke kita lihat untuk mengambil minum di sana. Baik, Pak. Yang pertama, ibu sudah datang semua di sini, sudah di hotel ini kita diskusi. Ini memang orang-orang pilihan dari sekolah, hebat semua anak-anak, tepuk semua. Nah, ini pas dari teman dari LD yang datang, biasa kita melakukan dialog di FI. Dan mungkin pada kesempatan ini juga kita bisa minta kepada Pak Fred, mungkin ada pilihan-pilihan anak-anak sekitar 2-3 orang bisa kita tampil di LI. Bisa tidak anak-anak? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa takut? Bisa tidak kalau tampil di LI? Bisa. Bisa ya? Ya, Bapak sudah ulang-ulang di LI, tapi kalau ada anak-anak, kita dari pembicaraan ini kita kalau misalnya minta untuk 3, kita bisa memilih. Tapi begini, kalau misalnya kita pilih 3, 1, 2, 3, lalu bos bilang, weh Pak Kadis pasti ada itu bonus. Tapi karena memang dia punya kapasitas di ruangan RI itu maksimal itu 4 orang. Kalau kosong 3 orang, pasti nanti berteman saya sebagai kepala ini, sebagai kosong punya opa yang 7 om curhat. Jadi di sini kita bisa temukan ya, bahwa ternyata ada sekolah-sekolah yang kita anggap wow luar biasa,
disiplinnya, apanya. Ternyata siswa punya potret yang berbeda terhadap sekolah itu. Nah ini kita sudah semua catat. Nanti kita akan bersurat ke sekolah-sekolah bahwa curhatan siswa untuk SDH seperti ini. Kita tidak akan ngomong semua, tapi khusus untuk SDH kita akan lampirkan percakapan itu dan nanti kita sarankan dari ini seperti apa. Terus kemudian yang berikut akan ngomong tentang sarana prasarana SMP 5 misalnya, SMP 21, SMP 9. Nah itu kalian punya curhatan itu betul, dan karena kita baru ketemu sekarang, maka seolah-olah bahwa itu baru. Kita sudah akan perjuangkan misalnya SMP 21 itu akan kita bangun di belakang daerah. Itu kita akan bangun. Kalian punya SMP itu lengkap dengan lab. Mungkin nanti lapangan sekarang kita bikin, ya. Nah, dinas pendidikan melihat sarana prasarana itu sebagai sesuatu yang kita harus lengkapi, baik negeri maupun swasta. Tapi misalnya Sahabat Bintang itu kan di daerah Transmart ya. Kita tidak bisa bangun di tanah Transmart. Kecuali kalau nanti satu waktu misalnya Sahabat Bintang dia bangun di lokasi mana. Yang ini sekolah aplikasi bangsa ada? Mana? Oh ya. Itu kalau punya tanah sendiri, kita bisa survei. Kalau kita ada dana dari pemerintah pusat, kita bisa berikan, bukan berikan uang, tapi berikan misalnya pelataran, bikin lapangan voli, bikin lapangan basket, misalnya. Itu bisa. Nah, apa yang Cucu orang sampaikan tadi itu sudah catatan kita, dan karena ini adalah kata cucu-cucu, siapa yang sudah punya opa sih? Coba yang sudah punya opa. Kita bertanya dulu, urutan. Nanti satu dua orang jawab. Kalau kosong minta di mama bapak, minta di opa oma, mana yang lebih cepat respon? Pasti itu. Mama masih mau komen, bapak masih mau kosong begini, tapi kalau opa dia ini minta di mana? Boleh istimewa kalau kita mau beli buku, kamu bahasa Inggris, kasih di Gramedia. Atau opa misalnya juga smart, opa biasa pakai motornya atau pakai mobil di Gramedia, langsung beli kamus bahasa Inggris di Gramedia kasih. Kalau apa masih timbang. Nah, sekarang ini bisa ngomong nih opa, pasti kelasnya sama. Opa akan lebih percaya tujuannya daripada dia punya anak sendiri. Kan dia punya anak itu harus sama bapak, harus sama mama. Dia akan lebih percaya dia punya tujuan daripada dia punya anak sendiri. Itu sudah seperti hukum alam. Ya. Nah sekarang juga dengan opa, jadi pasti opa akan lebih mendengar kosong daripada dengar kosong punya kepala sekolah. Yang kosong omong ini 100% benar. Tidak ada muatan-muatan apa, mau jatuhkan kepala sekolah, mau jatuhkan guru, mau jatuhkan siapa. Ini hati yang bicara karena mengalami di sekolah masing-masing. Ya. Jadi opa beri tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, ini kopi mana? Belum. Bosok biasa orang 2 sampai 3 orang, ya. Terus kita lakukan itu. Saya bisa nanti campur. Tahu campur? Tahu. Siapa yang Katolik di sini? Ada pendengar di sini. Sudah pernah masuk? Bismillah. Terus bismillah sini sudah sebelah sini sekolah malam. Nah, jadi habis itu panas-panas itu kita cebur di bola sini. Itu rencana. Makanya saya bapak dokter, obat dokter doa bersama. Kita dengan anggaran cukup untuk bisa
buat kegiatan-kegiatan ini awal ya. Kita sudah dengar semua dan saya suka sekali, kalau Bapak suka sekali duduk di omong. Selamat pagi, Dek. Pagi. Nama siapa? Rade. SMP? Mercusuar. Mercusuar, luar biasa. Hari ini untuk pertama kali dalam catatan sejarah pendidikan Kota Kupang, Bapak Kadis curhat dengan kamu. Iya. Seluruh ketua OSIS SMP swasta maupun negeri. Ini kan sesuatu yang baru. Apa perasaanmu ketika mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mencurahkan apa yang saya lihat dari sekolah saya, kekurangan-kekurangan dari sekolah saya bisa mencurahkannya ke kepala dinas, sehingga mungkin kepala dinas bisa membantu itu. Menurut kamu apakah kegiatan ini bermanfaat? Sangat bermanfaat dan sangat membantu. Bukan semacam mengetahui kekurangan sekolah, bukan? Iya, dengan mengetahui kekurangan sekolah kan bisa dibantu sehingga bisa membuat sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah kegiatan ini cukup di sini atau menurut Anda? Ya, mungkin untuk berikutnya bisa tukar-tukar tempat, saya tidak bosan. Setahun sekali atau? Ya, setahun sekali bisa. Apa tidak terlalu kelamaan? Kelamaan. 1 tahun itu. Tapi diharapkan ada secara intens kegiatan ini. Nah, kegiatan OSIS kamu, coba sedikit gambarkan di sekolahmu. Kegiatan OSIS ekstra dari itu kami membantu guru dalam ekstrakurikuler. Contohnya kami ada ekstrakurikuler musik, keagamaan, dan matematika juga ada, bahasanya juga bahasa Inggris untuk membantu anak-anak juga kan yang masih kurang paham, mungkin nanti bisa dibantu di ekskul. Dan juga di sekolah kami kan ada beberapa murid yang tidak bisa membaca dan sekarang sudah diterapkan literasi, jadi sudah sangat bisa membantu, dan itu setiap minggu 1 kali di hari Rabu. Program dan kami juga pada hari Kamis itu wajib berbahasa Inggris. Jadi itu bisa sangat membantu murid. Apa namanya harapanmu untuk sekolahmu, adik-adikmu ketika mereka di channel Global to Indomedia, mereka lihat ini, kamu mau bilang apa dengan mereka? Harapan saya buat adik-adik kelas rajin belajar sehingga bisa menjadi orang yang sukses ke depannya, dan mungkin ada yang nanti meneruskan menjadi ketua OSIS, bisa membuat sekolah lebih baik lagi dengan organisasi. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Sukses buat kamu hari ini, dan daerah khususnya Kota Kupang menanti menjadi generasi yang akan memimpin ke depan. Salam sukses, salam pendidikan, salam literasi. Salam literasi, terima kasih. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, Bapak tentukan secara garis besar seperti itu. Hari pertama sudah ada saya, dan data menurut saya sekolah-sekolah ini ternyata masih ada bukti, masih ada pembahasan. Ini yang tadi ada usulkan untuk bahwa mereka yang dididik saja dan bahwa mereka datang juga ke sekolah. Mohon maaf kalau Bapak belum sampai ke sekolah 7 kilo, tapi sebagian itu Bapak sudah sampai. Ya, Bapak sampai, dan salah satunya itu Bapak ngomong soal berbahasa, soal literasi yang tidak boleh ada di sekolah, baik dilakukan oleh guru, kepala siswa ataupun siswa dengan siswa.
siswa yang mengikuti sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, apa Tuhan semua sudah secara baik, nanti kami bersuara ke sekolah. Dan nanti Bapak juga doa, Bapak juga sampai ke sekolah untuk Bapak pimpin apelnya pada saat apel atau upacara itu Bapak akan sampaikan terkait dengan hasil pertemuan kita kali ini sekolah per sekolah. Kalau dia punya masalah di SMP Negeri 4, Pak tidak akan bicara dia di sana presiden. Pak akan ketika pimpin apel di sana presiden, Pak akan ngomong kupas dalam-dalam terkait dengan apa yang anak-anak bilang pada hari ini untuk sekolah masing-masing. Ya, SMP 1 juga begitu. Berapa kali itu Pak akan ada pimpin apel di SMP Negeri 2, SMP 1 dulu. Nanti Pak akan ada waktu apakah sini tidak bisa di depan. Pasal di sini dengan SMP, SD, SMP, Pak akan SMP negeri swasta negeri. Karena Bapak ada, untuk cucunya ada, untuk opanya ada, untuk kepentingan sekolah, semua sekolah negeri maupun swasta. Baik, terima kasih Pak Afif. Pak Afif. Terima kasih Bapak Ais. Luar biasa semua ini pilihan terbaik dari sekolah masing-masing. Kita beri aplaus untuk itu. Nah, berdasarkan saran Bapak Kadis dan masukan semula, maka ada 2 program prioritas tahun depan. Kalau kami masih tetap pada posisi itu, yang pertama kita akan siapkan program latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS. Dari satu sekolah kita itu pembina OSIS, ketua OSIS dan kepala sekolah, supaya latihan dasar kepemimpinan, ya tahu mental, kemudian baris berbaris dan seterusnya. Itu kita akan siapkan. Yang kedua, kami juga rencana untuk seperti yang Bapak Kadis katakan tadi, ada semacam lomba antar pengurus inti OSIS antar sekolah, praktek-praktek baik yang dibuat kita lombakan untuk ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Kita akan buat itu juga, kita coba. Yang berikut saya mencoba menjawab satu persatu yang sama nanti satu kali. Pertama tadi dari Tunas Bangsa Bullying. Memang bullying ini kami bulan yang lalu sudah keliling sosialisasi ke semua guru pada masing-masing titik dan kepala sekolah. Tetapi memang di tingkat sekolah itu belum optimal. Maka saya sudah catat dari sekolah-sekolah mana nanti kami berkolaborasi dengan pengawas sekolahnya, dan kami sendiri akan bersama dengan kepala sekolah bagaimana untuk meminimalisir atau mencegah supaya bullying ini jangan terjadi. Juga seperti yang disampaikan tadi itu masih dari guru juga sering dalam bentuk kekerasan verbal dalam ucapan, misalnya kamu bodoh ya toh ya, dan macam-macam. Itu juga kami akan sampaikan untuk hal-hal seperti itu tidak terulang atau tidak boleh diucapkan di sekolah karena menuju sekolah ramah anak. Yang berikut satu familia juga bullying, jawabannya sama, agak indah. Banyak siswa belum lancar baca. Memang di akibat COVID itu kita kurang lebih untuk SD dan SMP itu hampir 3.000-an siswa yang belum lancar. Kami sementara meminta data dari masing-masing sekolah. Kalau Agape Indah ini memang masih ada seperti itu. Kami sarankan ke kepala sekolah untuk bimbingan khusus pada siswa-siswa yang belum lancar baca dan tulis. Nah itu kalau Agape Indah masih ada, nanti kami komunikasikan dengan kepala sekolah. Khusus siswa-siswa itu diberikan intervensi atau bimbingan khusus kepada mereka sehingga tidak mengganggu mereka di dalam proses pembelajaran. SMP 20, ya memang benar kurang ruangan kelas. Tahun yang lalu kita kasih 5 ruang kelas, itu pun masih kurang. Tahun ini dapat 2 lagi, ya dapat 2 lagi. Nanti sekitar bulan Mei paling lambat akan mulai dibangun. Jadi mungkin tahun depan baru kita akan tambahkan. Kan tahun lalu 5, ini tahun 2, tapi masih kurang sekitar belasan ruangan. Ya. Kemudian bullying sama lomba-lomba yang masih dibebankan siswa. Ini catatan saya,
nanti ketika verifikasi RKS di bulan November nanti, ini akan menjadi penegasan kami semua seperti yang tahun 2024 ini, sebuah event lomba di tingkat dinas saya sampaikan kepada mereka sehingga seluruh transport konsumsi pembimbing atau pendampingan siswa itu sudah disiapkan di dalam dana BOS. Jadi dana BOS sudah ada, apalagi sekolah swasta itu ada 2 sumber. Selain dana BOS ada komite, kenapa dibebankan kepada siswa lagi? Ya, itu tidak perlu. Nanti kami tegaskannya begini, sehingga kami intervensi semua jenis lomba baik dinas sendiri maupun event-event yang diselenggarakan oleh sekolah lain itu akan dihitung semua, sehingga siswa mau ikut mengembangkan bakat minat jangan dibebankan biaya lagi kepada mereka. Terima kasih untuk masukan ini. Kemudian SMP 13 kekurangan ruang belajar. Ini tahun dapat 11 ruang, hampir tanda tidak buat kami. Jadi dia dapat sendiri 11 semua, ada aula juga. SMP 13 jadi itu dapat lengkap. Ya, SMP 13 yang tadi masih kurang. Kemana itu? Ya, nanti sekitar bulan Mei atau Juni paling lambat sudah mulai itu pekerjaan itu, jadi tidak akan kekurangan lagi. SMP 9 masih ada kekerasan di sekolah, itu tadi Bapak kami sudah tanya itu. Nanti kami akan memang hal itu biasa kalau rapat dan debat, itu kita orang NTT ini biasanya itu kan sudah menjadi budaya, dari mau rubah itu butuh waktu juga. Tapi hal-hal seperti itu tidak perlu diperankan di hadapan siswa, akan menjadi pembelajaran yang baik. Nanti kami akan sampaikan juga, kami catat. Tidak mungkin kami sampaikan bahwa ini ketua OSIS yang lapor, tidak seperti ini. Ini kan masukan yang kami dapat, yang kami bisa. Lab IPA yang tidak layak, ini tahun sudah. Perpustakaan ruang kelas Jamban itu sudah dapat sekitar B sudah dikerjakan, jadi tidak masalah lagi. Angkasa, ya memang tadi ada beberapa terkait dengan pembelakan dari siswa terhadap teman. Ini juga catatan kami untuk menjadi penegasan di dalam monitoring oleh pengawas maupun oleh kami, dan penegasan kepada kepala sekolah untuk itu menjadi perhatian. Ekstrakurikuler tidak lancar, guru tidak ya memang kegiatan ekstrakurikuler kemarin kami baru atas petunjuk Pak Kadis untuk kegiatan kesiswaan yang berupa ekstrakurikuler itu harus menjadi intervensi dari dana BOS. Karena apa? Ini dana ini seperti yang dijawab tadi, ini siswa pun dihitung kepala. Jadi kalau 100 orang kalikan 1 orang 1.120, jadi harus dari oleh dan untuk siswa sebuah program itu. Muhammadiyah sama Budi SMP 1 aula tidak ada, ya nanti kita cek. Kemudian lapangan, ya memang kondisi keterbatasan SMP 1, SMP 2 ya kondisi seperti itu, kita tidak mungkin mau menambah dari mana, tinggal saja bagaimana diatur waktunya sehingga ekstrakurikuler itu bisa berjalan untuk semua kegiatan itu dijadwalkan saja. Kemudian SMP Asumta, ya mungkin ini nanti kami juga akan koordinasikan dengan dinas kebersihan terkait dengan sudah mengumpulkan sampah tetapi sering terlambat diangkut. Terima kasih atas masukan ini. Ruang khusus SMP 19 nanti menjadi masukan untuk kami. Tahun yang lalu dia sudah mendapat lab, Jamban, UKS, ya itu SMP 19. Nah itu kita bertahap karena banyak sekolah SMP saja ada 66, SD ada 159 dari. Kita harus melihat semua. Yang berikut, nanti kalau itu kan ya banyak jam kosong. Ya ini masukan ya, masukan. Saya akan rekap yang masalah-masalah ini sehingga dalam rapat kepala sekolah kami akan tegaskan. Oh ini aspirasi murni dari perwakilan siswa melalui ketua OSIS. Yang tidak perlu kepala sekolah mana-mana juga, ini bagian koreksi untuk perbaikan. Lentera, kesadaran siswa terkait kebersihan peta hampir sama di sebuah sekolah ini. Rosa Mistika, dana kesiswaan terbatas, ya kami akan sampaikan. Jadi ini sama. Nanti seperti petunjuk Bapak Kadis, untuk bulan November kami mulai menyusun RKS ini. P1 itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan, ekstrakurikuler, lomba-lomba, sehingga menghindari ya
tambahan biaya. Karena siswa punya uang, saudara, kita bebankan lagi untuk siswa lagi bagaimana. Ini karena ada kali salah fokus penganggarannya yang tidak penting yang berhubungan dengan siswa, mereka terbesar yang ini. Nah, ini yang kami akan melihat kembali itu. Ibu J juga yang verifikasi, ini menjadi catatan kami. Ini terima kasih, forum ini sangat memberi masukan untuk kami karena ini murni siswa yang tahu dia kebutuhan, dia punya uang, tetapi dia dapat lebih sedikit dari orang yang tidak punya uang, begitu bahasa kasar. Ya, kemudian ya guru terlambat apa sama disiplin guru, disiplin siswa SMP 7, dana perlombaan tidak ada sama. Kemudian 16 disiplin berpakaian siswa ya. 14 kegiatan ekstra pramuka tidak ada dana yang sama. SMP generasi disiplin siswa masih datang ya. SMP tugas Gloria perkelihan antar siswa ya. Ini kan kalau sekolah negeri Pak, karena sudah kita sudah 3 tahun berturut-turut, siswa kalau berkelahi di sekolah ini kita langsung kasih keluar. Maka tadi diprotes oleh SMP 5 mana? SMP 5 protes, orang yang langsung antar lagi di kami, bikin kasus lagi di sana. Jadi ya terima kasih ya, ini masukan. Ya ini murni mereka bilang kalau sekolah baik begini, orang pengasuhan kiri bikin kasus. Itu yang Pak sedikit kebijakan. Kalau dia di negeri tidak boleh, nanti di swasta banyak. Ada beberapa yang terpaksa ujian dari sekolah swasta, begitu. SMP 15 ya, ada miras, rokok di Padang yang 30 nanti Padang akan pergi lihat untuk itu menjadi prioritas karena siswa sering keluar masuk ke situ bolos ya. Kemudian SMP 5 ya, kalau Informas, nah ini kan sekolah-sekolah swasta yang masih numpang di tanah milik orang, kami tidak bisa bantu karena syarat bantuan itu harus status tanah milik yayasan, dibuktikan dengan sertifikat atas nama yayasan. Ini yang sedikit terhambat, seperti tadi sahabat bintang juga tidak bisa bantu karena status tanah bukan milik yayasan, masih kontrak. Informas juga demikian, itu kendala kita di sini. Kemudian SMP mana lagi ya? Ini SMP 5 siswa bina sudah ruang kelas. Nah SMP 5 ini tahun juga dapat semua ruang yang berjajar itu direhab semua, termasuk depan, kemudian lab bahasa, lab IPA itu semua. Yang kena seroja itu juga semua. Dari itu sudah masuk di tahun anggaran ini. Kemudian SMP 4 sering terjadi bullying ya, yang nama sebut coba itu yang salah Pak Karis tadi. Biar sebut teman punya bapak tahu usaha bukan kita bukan punya nama kok, kenapa kita menyanyi? Begitu ya. Tapi nanti kita sampaikan juga untuk alasan itu diingatkan kepada siswa. NC guru sering terlambat sama tadi. Guru juga masa bodoh terhadap kata-kata bullying yang diucap oleh siswa, malah terkesan mendukung begitu. Ya ini nanti kami akan sampaikan ke kepala sekolah dan rapat kepala sekolah. SMP 6 guru sering terlambat sama, guru sering memarahi siswa, tetapi guru sendiri terlambat. Ya tahu seperti yang tadi tugas guru dia bilang, hatiku sakit lagi. Kami siswa terlambat diberi hukum, guru terlambat masuk seenaknya. Memang di sinilah menuntut keadilan di sini. Jadi terima kasih, ini hal yang luar biasa yang nanti kami akan sampaikan kepala sekolah. Jadi siswa kalau sudah diberi hukuman, guru datang kepala sekolah tertawa, siswa sakit hati, lama-lama OSIS kumpul siswa di guru di sana di kepala sekolah. Kemudian guru yang sering mengeluarkan kata-kata kotor, oke. Masukan untuk kami sampaikan. SMP 21 itu gedungnya tahun ini nanti dibagi semua, 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, kemudian jamban, lab, kemudian musola, pokoknya itu sudah. Ini tahun mulai bulan Mei sudah mulai kerja, paling lambat Agustus September sudah tidak numpang lagi di sekolah orang. Gitu. Mana ketua OSISnya? Oh ya,
Kemarin kepala sekolah belum diurus, saya bilang ini apa, ibu kepala langsung tunjuk yang berkompeten. Saya minta sama tadi jawabannya, SMP 3 fasilitas elektronik ya. Melalui dana bos, kami sampaikan di kepala sekolah, kan ini era digital, tolong setiap tahun 2 atau 3 LCD disiapkan. Tapi memang belum memenuhi seluruhnya. Ya, sepertinya setahu saya harus kita 8 atau 9. Nanti didorong terus untuk ini. Terima kasih untuk masukan ini, kami tegaskan lagi. Kemudian, ya ada satu ide yang bagus, program pertukaran siswa agar siswa bisa. Nanti kami kaji, kami coba diskusikan, kami kaji kalau bagus. Ya kita bisa buat, misalnya siswa dan sekolah ini bisa di sekolah sana 1 minggu begitu bertukar supaya saling mengenal antar teman dari sekolah yang berbeda. Oke. Guru yang sedih belum habis jam, di akhir jam sudah pergi, tinggalkan kelas dan ngobrol di tempat lain. Oke, ini catatan. Lalu guru mengajarnya monoton. Ya ini luar biasa. Itu yang kami baru pakai satu sekolah satu guru dilatihkan model belajar yang tidak konvensional. Itu kita sudah latihkan dan mereka kita minta untuk mulai terapkan. Dan ini memang masalah umum untuk semua. Cara mengajar guru membuat siswa hidup sungguh-sungguh. Nah, itu yang kita ingin diperbaiki itu ya. Lalu, oke, SMP 17 sama perhubungan ya, sama disiplin, kemudian khusus SMP Satres ya. Kami baru-baru mengundang sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara kelas inklusif. Ya termasuk Satres juga hadir. Kami minta kalau SMP 3 sampai 4 guru dilatih cara melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Kita sudah tetapkan sekolah terima siswa berkebutuhan khusus, tapi guru belum dilatih. Maka baru kami latih. Malah kami datangkan siswa dari SMP, anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autis. Di sini mereka praktik melayani anak tunanetra, melayani anak autis. Semua 3 hari di sini mereka praktik dengan harapan kita anak-anak itu kalau ada di sekolah bagaimana melayani anak autis, bagaimana melayani tunanetra di sekolah kita. Itu kita sudah latih dan kami akan tindak lanjuti. Guru-guru yang mengikuti pelatihan itu harus membangun rasa percaya diri dari anak-anak berkebutuhan khusus dan menanamkan kesadaran para teman-teman yang lainnya untuk tidak memandang dia sebagai berbeda dari kita lalu dia dibully begitu. Ya, nah itu kami sudah, terima kasih atas masukan itu, tapi kami sudah programkan sudah 2 minggu yang lalu selesai. Jadi saya sampai bagaimana mereka mengidentifikasi minimal di sini mereka mulai praktik 2 jam tunanetra, habis tunarungu, habis tunagrahita, habis autis. Dan kita datangkan siswa dari SMP Pimpinan, SMP Kota Raja, SMP Kelapa Lima, melihat langsung, melayani langsung dengan maksud di sekolah yang ada siswa seperti itu mereka bisa layani secara optimal. Dan penilaian mereka juga berbeda dengan anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus. Jadi mereka tidak perlu disebut anak cacat. Mereka itu istilahnya berkebutuhan khusus atau lahir beda. Lahir beda begitu. Bahan dalam rapat bersama para kepala sekolah sekaligus juga menjadi rekomendasi kepada Bapak Ibu pengawas untuk menjadi penegasan di sekolah-sekolah binaan dalam rangka kita bersama-sama meminimalisir permasalahan-permasalahan terutama bullying, kekerasan, kata-kata yang kurang sopan, ya, kedisiplinan siswa, cara berpakaian, cara bertutur kata, itu yang hampir rata-rata disampaikan dan itu menjadi PR bagi dinas bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada semua guru untuk jangan sampai kita meminta siswa untuk menjauhkan diri dari kekerasan, tetapi justru gurulah pelaku kekerasan itu sendiri. Nah, terima kasih untuk semua masukan ini. Hari ini model yang sangat baik. Ya. Tentu kami rencanakan 1 kali dalam tahun ini di awal
tahun ajaran baru untuk terima siswa baru, kami mau mendengarkan kira-kira aspirasi OSIS seperti apa untuk kami bisa tindak lanjuti untuk menerima siswa baru. Kalau yang sudah kelas 9 pasti saat itu sudah tidak ada. Kalau yang kelas 7 atau 8 kita akan berterima lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan pada kepala sekolah masing-masing, Bapak Ibu guru, bahwa ada salam dari Opa Kepala Dinas. Kita beri aplaus untuk semua. Selamat pagi adik. Nama siapa? Ada yang ingin mau sampaikan? Nama? Oke, ini ketua OSIS SMP Negeri 5. Terkait kegiatan hari ini, selama ini tidak pernah terjadi, ini baru terjadi. Apa tanggapanmu dengan curhat ketua-ketua OSIS SD SMP Negeri dan SMP swasta di Kota Kupang? Kegiatan ini sangat bermanfaat. Sebenarnya itu untuk IPA, tapi tidak jadi dibangun. Tidak tahu kenapa, mungkin kekurangan. Terima kasih untuk usulan ini. Bagi ibu itu mulainya di tahun 2015 ada semacam bantuan dari pemerintah pusat, ya, Kementerian. Tetapi di dalam perjalanan realisasi anggaran itu tidak penuh, maka bangunannya menjadi tidak selesai. Ya, nanti kami koordinasikan dengan harapanmu ke depan. Itu pas persis di belakang situ. Kita kalau ke depan mau optimalkan untuk jadikan misalnya kalau belum ada, kita akan lihat bagaimana caranya. Terima kasih. Jadi ini kegiatan ini diharapkan tahun depan diadakan lagi terus secara intens sehingga ada semacam evaluasi terhadap apa yang kita sampaikan hari ini. Kalau di sekolah gimana? Kalau mau di sekolah, mau juga kayak dinas turun ke sekolah, curhat dengan pengurus OSIS. Oke. Ini lebih baik. Di dalamnya itu bahan-bahannya atau alat-alatnya itu sudah lengkap. Tetapi untuk sampai saat ini lab IPA itu sudah terbengkalai. Dan menurut informasi dari guru-guru sudah saya tanyakan dan guru-guru mengatakan bahwa lab IPA itu di dalamnya itu sudah ada banyak korban siswa-siswi atau alumni dari SMP 8 yang dulunya saat masuk ke dalam lab IPA mereka keras. Terima kasih untuk komentarnya. Salam sukses, salam literasi. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus, kami panjatkan puji dan syukur padamu. Terima kasih atas berkat, rahmat dan perlindungan-Mu sehingga acara kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu agar kami dapat sampai kepada tujuan kami dengan selamat. Hanya ini doa dan permohonan kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra. Ada marganya? Marganya apa? Selamat pagi adik. Nama siapa nih? Nama Gerade. Dinona. Oke, Gerade, kamu ketua OSIS SMP Negeri 3 Kupang. Terkait hari ini curhat seluruh ketua OSIS SMP Negeri swasta dengan Pak Kadis dan Kak Kota Kupang. Apa perasaan? Saya sangat senang dan saya bersyukur karena kegiatan ini membuka kesempatan untuk setiap ketua OSIS dari setiap sekolah yang ada di Kota Kupang untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang sekolah mereka terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Apakah ini tidak semacam Anda membuka situasi kurang baik dari sekolahmu? Tidak. Karena di sini saya terus terang saya jujur tentang apa yang saya tadi katakan. Sehingga itu bisa menjadi intervensi Pak Kadis dan teman-teman untuk melengkapinya begitu. Nah, terkait dengan kegiatan OSIS untuk tahun ini sendiri, adakah rencana kegiatan setelah Anda berjumpa dengan Pak Kadis untuk semakin giat dengan ekstrakurikuler? Harapan saya seperti yang tadi sudah Pak Kadis sampaikan bahwa saya mengharapkan untuk mengadakan yang namanya latihan dasar kepemimpinan dan juga
debat dari setiap ketua OSIS terkait dengan pendidikan yang ada di kota. Oke. Kiranya apa yang menjadi impian Anda tercapai dan sekolah Anda kemudian menjadi jauh lebih baik dari sekarang, dan salam sukses, salam literasi. Salam sukses dan salam literasi. Selamat pagi Pak Kabit. Terkait dengan hari ini curhat anak-anak ketua OSIS SMP swasta negeri dengan Kepala Kadis. Jadi ini sebuah gagasan dari Bapak Kadis dalam rangka mendengar langsung hal-hal yang perlu menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk perbaikan para satuan pendidikan. Maka salah satu komponen strategis yang perlu didengarkan sebagai perwakilan dari siswa di masing-masing satuan ini adalah Ketua OSIS sebagai pengambung lidah dari siswa-siswa di sekolah masing-masing. Maka kita kemas acara tatap muka bersama siswa dan Bapak Kadis dalam tema curhat bersama dengan Opa. Sebuah momen langka yang mungkin untuk pertama kali baru dilaksanakan di Kota Kupang, tetapi ini sangat-sangat efektif dan akan menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang ke depan untuk lebih intervensi pada program-program penguatan kapasitas siswa melalui intervensi anggaran, melalui dana pos untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, lomba-lomba. Juga dari Dinas Pendidikan akan menyiapkan satu program yaitu latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS di tingkat satuan pendidikan pada tingkat Kota Kupang. Ya. Terkait dengan intervensi Kepala UPTD nanti, ketika informasi yang disampaikan subjektif ataupun objektif di sini menjadi respon yang kurang baik, apa tanggapan? Ya, saya kira itu hal-hal yang sangat positif. Ini mereka sangat polos menyampaikan itu. Maka kami sangat mengharapkan kepala sekolah tidak boleh paper lah begitu, ya, atau tidak boleh melakukan ancaman-ancaman, karena ini sebuah perbaikan. Kita ini kalau mau tahu muka kita amat cantik atau tidak harus bercermin. Ini bagian dari cerminan untuk kami, ya, toh? Karena mereka sampaikan itu karena mereka yang alami, mereka rasakan, ya. Dan kami yakin bahwa ini objektif, ya. Tidak ada subjektivitas, mereka tidak punya kepentingan apa-apa, apa adanya mereka sampaikan, dan itulah yang kami sudah himpun dalam sebuah masukan untuk menjadi perbaikan. Ini juga bagian perbaikan untuk kami. Ke depan terkait dengan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya adalah program-program yang lebih pro kepada siswa, karena dana pos itu adalah uang siswa itu sendiri, ya. Maka semua program itu harus muaranya kepada siswa itu sendiri. Dia pemilik uang, kita hanya merencanakan. Jangan sampai pemilik dapat lebih kecil dari perencana itu. Ya. Mungkinkah ada penyimpangan dalam hal pengelolaan dana bos? Ya, mungkinkah ada penyimpangan dalam hal pengelolaan? Ya, memang bukan penyimpangan, tetapi fokus intervensi besaran anggarannya itu tidak sesuai, proporsional. Maka nanti kita akan benahi di situ. Baik, terima kasih Pak Kabit Pak komentar. Selamat pagi. Ada nama siapa, Dek? Ketua OSIS SMP Lentera. Kalau Adek sendiri? Oke, luar biasa. Hari ini untuk pertama kali curhat Ketua OSIS SMP negeri maupun swasta dengan Pak Kadis nih. Apa perasaanmu? Bahagia. Adik sendiri? Soalnya waktu itu pernah ketemu di lomba cerdas cermat nikah di Hotel Pelangi. Anda sudah mengungkapkan sejumlah keadaan di sekolahmu, malah yang sifatnya negatif, ada bullying macam-macam lah. Apa itu tidak menjadi sesuatu yang menyampaikan Anda punya kurang-kurangnya di sana? Apa itu sesuatu yang menurut Anda baik atau bagaimana? Baik sih, sekaligus ada pembinaan ke depan, Adik sendiri? Dari saya justru itu baik supaya sekolah saya bisa lebih meningkat lagi. Cukup di sini saja atau menurut Anda harus di kegiatannya hanya satu kali ini atau bagaimana? Bisa berulang lagi. Harus berulang lagi, ya? Ya, pas nanti pergantian masa ketua OSIS tahun selanjutnya. Oh, itu diharapkan ini kegiatan juga supaya mengevaluasi yang hari ini.
mengovaluasi hari ini sekaligus mengatur apa hal-hal untuk kemajuan ke depan lagi. Nah, untuk berduanya, apa harapanmu ketika PPDB mendatang? Anda kan pasti mau supaya sekolah Anda menjadi pilihan. Apa harapanmu untuk Lentera? Bisa lebih baik lagi. Oke, untuk penerimaan siswa baru, Anda mau bilang sama teman-teman di luar yang sementara mencari sekolah dengan sonasi, harapan untuk adik-adik yang akan masuk sekolahmu? Bisa lebih disiplin. Minta masuk sekolahmu gitu. Kamu sendiri kepada PPDB sekolah Islam yang kualitasnya bagus dari segi akademik atau public school boleh masuk di SMPT 1. jatuhkan pilihan masuk di SMPT 1. Kalau adik sendiri? Untuk siswa-siswa yang mencari sekolah Kristen yang disiplin dalam agama bisa datang ke SMP Lentera. Wow, luar biasa. Kiranya keberuntungan sukses depan dengan tugas-tugas OSIS-nya, ekstranya, kurikulernya, sukses. Salam sehat, salam literasi. Salam literasi. Ketua-ketua OSIS SMP negeri dan swasta. Antara opa dan cucu nih, Pak. Ya, jadi ini merupakan satu terobosan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Kita sudah banyak kita sudah banyak mendengar curhatan dari kepala sekolah, dari guru. Itu sudah berulang-ulang kali. Tapi belum pernah kita dengar apa kata siswa terhadap sekolahnya. Nah, itu baru kita tahu bahwa ternyata hari ini semua siswa yang ada di Kota Kupang mewakili sekolah masing-masing. Begitu banyak persoalan di sekolah yang mereka ungkapkan yang selama ini kita tidak tahu. Kita anggap saja misalnya ada sekolah-sekolah yang bagus, yang hebat, mereka juara di mana-mana. Ternyata di sana juga ada yang namanya bullying. Di sana ada yang namanya kekerasan oleh guru terhadap siswa, baik kekerasan fisik, ya, cubit, pukul, tempeleng, ada kekerasan verbal sampai dengan makian. Ternyata ada kekerasan yang dilakukan sesama siswa. Ada yang dilakukan oleh siswa yang kelas 9, 8 terhadap siswa kelas 7, apakah itu pemerasan, apakah itu kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Hari ini terbuka semua. Nah, dari keterbukaan yang dilakukan oleh para siswa itu, Dinas akan tindak lanjut dengan bersurat kepada kepala-kepala sekolah. Ini hasil dari curhatan cucu dan opa, dan ternyata sekolah Pak Kepsek atau Ibu Kepsek itu ada seperti ini, ada bullying ini. Kami minta untuk itu segera dihentikan supaya jangan sampai berkembang lebih jauh. Ya. Sekolah-sekolah yang kita anggap bagus sekali, ternyata menurut siswa, ada guru-guru yang malas. Sudah apel pagi, selesai baru mereka masuk. Nah, kemudian guru-guru yang terlambat itu malah menghukum siswa yang sama-sama terlambat dengan gurunya. Nah, contoh apa yang bisa diberikan? Guru terlambat tapi menghukum siswa yang terlambat, padahal guru juga terlambat. Nah, ini yang hari ini begitu banyak sudah dinotulankan oleh Ibu Jen dan Pak Okto sendiri sebagai kami. Kita akan evaluasi dan kita akan bersurat. Kemudian kita akan kumpul kepala-kepala sekolah untuk bisa melihat apa yang merupakan curhatan ini. Nah, kemudian ini juga bisa menjadikan pelajaran bagi sekolah untuk mereka juga bisa melakukan curhatan dengan misalnya perwakilan kelas. Ada perwakilan kelas 1, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk bagaimana bisa berjalan bersama memperbaiki sekolah itu, memperbaiki mutunya. Ini bisa kita lakukan, ya. Nah, cuma saya berharap memang ada dugaan-dugaan ini, jangan sampai ada kepala sekolah yang merasa tersinggung terhadap curhatan dari ketua-ketua OSIS ini, dan mungkin bisa
dilakukan, bisa mendapat perlakuan yang berbeda dari kepala sekolah dan guru terhadap siswa, saya sudah bilang pada penutupan pernyataan saya, kalau ada seperti itu, kita kan sudah punya guru. Semua saya sudah kasih nomor-nomornya itu kepada siswa. Nanti kalau misalnya ada guru yang marah terhadap siswa itu, saya langsung berhadapan dengan kepala sekolah yang bersangkutan dan saya akan tanya apa salah dari siswa kalau mereka terbuka. Ini sebenarnya momen untuk kita melatih siswa, ya, untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan itu karakter profil pelajar Pancasila itu yang kita harapkan. Nah, kalau ada intervensi kepala sekolah, intervensi guru terhadap ini, itu tidak diperbolehkan. Saya minta tolong, kalau kepala sekolah dan guru dengar di media massa ini, saya akan nanti Pak kirim ke saya akan kirim ke guru-guru kepala sekolah untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan pada. Terima kasih. Baik. Akan dijadikan event tetap tahunan untuk mengevaluasi kegiatan? Iya, saya pikir ini semua siswa mengatakan bahwa ini kegiatan bagus. Bahkan kita akan tindakan tidak tingkatkan bukan saja curhatan begini, kita akan mengundang semua ketua-ketua OSIS, semua pembina OSIS, semua kepala sekolah. Kita akan lakukan semacam latihan dasar kepemimpinan, model kayak seperti retret begitu, untuk bisa curhat-curhat dan kita mengisi hal-hal praktis yang mereka bisa lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, terima kasih untuk komentar Pak Kadis, salam sukses.